Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa waktu datang bulan kayak ada rasa jauh dari Allah? Nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, bahkan kadang merasa, ya Allah, kok aku jadi malas ibadah ya karena lagi haid. Aku pernah ngerasa seperti itu. Sampai suatu hari aku sadar ternyata Allah gak pernah menjauh. Justru akulah yang berhenti mendekat. Waktu itu aku lagi di masa-masa sibuk. Tiap hari kerja, deadline, capek. Pas haid datang, rasanya kayak izin rehat dari ibadah. Malah jadi rehat juga dari zikir, dari doa, dari hati yang dekat sama Allah. Sampai malam itu aku nangis. Rasanya kosong banget. Padahal cuman beberapa hari haid, tapi rasanya kayak jauh dari cahaya. Akhirnya aku duduk, buka YouTube, dengerin murotal. Dan entah kenapa air mata jatuh begitu aja. Teman-teman, haid bukan halangan buat zikir. Justru saat inilah hati kita diuji. Apakah kita masih ingin dekat sama Allah? Kalau aku biasanya dari yang sederhana. Aku akan melakukan zikir Astagfirullahaladzim 1000 kali, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, setiap pagi dan petang. Dan jangan lupa zikir pagi tetap dijalankan dan zikir petang tetap dijalankan. Dan rasanya itu beda. Hati itu jadi adem, pikiran pun jadi tenang. Kalau kita belum bisa membaca mushaf saat haid, kita masih bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Aku suka banget dengar surat Ar-Rahman. Setiap ayatnya itu bikin aku ngerasa aku dicintai. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Ternyata walaupun sedang haid, hati kita tetap bisa basah oleh yang namanya cahaya Al-Quran. Jangan lupa murotal harus kamu dengarkan minimal 1 jam dalam sehari dalam keadaan haid. Haid bukan berarti kita berhenti curhat ke Allah. Justru momen ini bisa jadi waktu curhat paling jujur. Ya Allah, meski aku sedang tidak suci, aku tetap ingin dekat padamu. Lembutkanlah hatiku, jagalah imanku, dan tuntun langkahku setelah masa ini berlalu. Doa yang dari hati, tulus, tanpa hafalan pun itu ibadah yang luar biasa. Aku juga mulai ganti waktu sholatku yang kosong dengan belajar ilmu agama, nonton kajian ustazah, baca kisah para wanita mulia zaman Nabi. Mereka juga haid, tapi mereka tetap luar biasa ibadahnya. Ternyata ilmu itu juga cahaya, teman-teman. Dan setiap kali kita niat belajar karena Allah, itu ibadah. Amalan selanjutnya berbuat baik. Sedekah bisa, bantu orang tua bisa banget. Nulis kata-kata penyemangat buat teman-teman yang lagi down atau posting quotes Islami itu juga bisa. Itu semua bernilai ibadah saat niatnya benar. Menulis perasaan saat haid. Apa yang aku syukuri, apa yang aku pelajari, apa yang ingin aku perbaiki setelah suci nanti. Ini bukan jurnal biasa, tapi ini semacam jurnal spiritual.
Jadi waktu haid selesai, aku udah siap jadi versi diriku yang lebih baik. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa rendah karena haid. Jangan merasa terputus dari Allah. Karena haid itu adalah fitrah dan Allah tahu setiap detik perasaan kita. Saat tubuh istirahat, hati tetap bisa sujud. Saat lisan terdiam, zikir tetap bisa mengalir. Karena yang Allah lihat itu bukan sekedar gerakan sholat kita, tapi hati yang terus ingin dekat kepadanya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share ke sahabat, adik, ke ibu, atau siapapun yang butuh semangat saat haid. Tulis di kolom komentar, aku ingin tetap dekat dengan Allah meskipun sedang haid. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan konten yang inspiratif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.